Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Hendra. Kami dari kelompok 24. Saya Kuenisha Pavita Azza dengan NIM 015. Dan saya Rasal Sekantong Wolon dengan NIM akhir 083. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS pembelajaran mesin yang dari jurnal Hard Disease Detection Model using Support Vector Machine with Fetal Selection karya Ayude Jisalau et al. Pada tahun 2024. Untuk link publikasinya juga sudah kami cantumkan. Next slide. Di sini kami akan membahas overview yang akan kami terangkan eh, saat ini, yaitu nanti ada introduction, theoretical framework atau dasar teori, kemudian ada related work seputar hard disease dan juga SVM, kemudian ada materials and method, ada implementation result, comparison summary, dan juga ada presentation, dan terakhir ada summary-nya. Next, untuk introduction, jadi heart disease ini adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia dengan sekitar 17 juta kematian dan peningkatan jumlah penderita sebesar 2% setiap tahunnya. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengobatan yang tepat ini sangat penting untuk menurunkan angka kematian. Nah, pada penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan model yang lebih efektif dan akurat dalam mendiagnosis penyakit jantung dengan menggunakan algoritma seperti vector machine dan juga sequential feature selection untuk memilih fitur yang paling relevan. Tujuannya itu untuk mencakup analisis literatur terkini, membangun model SVM yang efisien, evaluasi kinerja prediksi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta pengurangan waktu komputasi. Model yang diusulkan berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan medis yang secara otomatis mendeteksi penyakit jantung berdasarkan gejala yang dimasukkan dengan output berupa hasil diagnosis berdasarkan data historis. Selanjutnya, ada theoretical framework atau dasar teori, yaitu dari Herdise sendiri, bahwa penyakit jantung ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang paling umum di dunia dan menyebabkan sekitar 17 juta kematian. Selain itu, penyakit jantung semakin sering terjadi dengan jumlah total pasien meningkat sebesar 2% setiap tahunnya. Untuk support vector machine, yaitu algoritma yang kami gunakan pada penelitian ini, adalah algoritma pembelajaran mesin yang banyak digunakan untuk menerapkan sistem diagnosis medis melalui ekstraksi pola dari dataset medis. SVM ini menentukan sejauh mana setiap titik data pelatihan, data training berperan dalam membentuk batas keputusan antara dua kelas selama proses pembelajaran. Di support factor adalah bagian dari data peralihan yang terletak di antara dua kelas. SVM digunakan untuk klasifikasi dengan menentukan hyperlink optimal untuk memisahkan data kelas dari positif dan juga negatif. Kemudian ada kernel. Jadi yang dibahas pada jurnal ini ada Gaussian kernel atau radial basis function dan juga ada ada linear kernel. Di Gaussian kernel ini sangat efektif menangani data non-linear karena mampu mengenali pola yang kompleks dalam data medis. Nah, sedangkan linear kernel ini digunakan ketika data dapat dipisahkan dengan garis lurus. Kombinasi dari Gaussian kernel dan juga linear kernel ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dalam deteksi penyakit jantung secara lebih tepat dan efisien. Selanjutnya adalah gabungan metode yang disertakan juga selain support feature matching, yaitu ada sequential feature selection atau SPS. Jadi feature selection ini adalah proses memilih subset fitur paling relevan dari keseluruhan fitur input untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi model algoritma sequential feature selection. Jadi SVS ini bekerja dengan cara menambahkan fitur satu persatu ke dalam modul, lalu menguji performa modelnya untuk setiap tahap. Nah, jika penambahan fitur meningkatkan akurasi, fitur tersebut dianggap relevan, tapi jika nanti penambahan fitur menurunkan akurasinya, maka berhenti di situ karena dianggap fitur ini kurang relevan dan diabaikan. Selanjutnya, ini ada pembahasan lebih Yes. lanjut tentang Oke, selanjutnya ada theoretical framework yang mengenai tentang SVM ya lebih lanjut di mana kalau di jurnal tersebut menggunakan dua yaitu ada Gaussian kernel dan linear kernel di mana kalau Gaussian kernel itu dia membaginya lebih detail dibanding dengan linear kernel seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vita. Kalau linear kernel itu hanya membagi secara dua, hyperlink itu membagi dua benar-benar di tengah gitu. Jadi terkadang ada beberapa data yang seharusnya masuk ke kelas ini, tapi dia gara-gara membaginya benar-benar di tengah itu malah masuk ke kelas yang lain, Des. Namun kalau Gaussian kernel ini membaginya dengan menggunakan garis hyperlink-nya itu dia lebih detail dibanding linear kernel sehingga eh, membagi dua kelasnya itu jika ada
satu kelas yang ingin ditentukan dia termasuk ke bagian yang mana, dia itu lebih detail secara jelas seperti itu. Kalau misalnya di dalam jurnal ini, segitiga merah ini adalah perbagian dua kelas, di mana segitiga merah ini adalah segitiga biru itu adalah data non pasien dan segitiga merahnya itu adalah data pasiennya. Selanjutnya ada related works, di mana tadi sudah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa jurnal ini nih meningkatkan penggunaan SVM, di mana jurnal-jurnal sebelumnya itu telah menggunakan SVM, namun dari akurasi dan lain-lainnya itu masih dikatakan kurang memuaskan atau kurang optimal dan masih dicari bagaimana cara mengoptimalannya. Di mana di sini ada beberapa contoh jurnal yang mengatakan bahwa SVM itu tetap konsisten menunjukkan formula yang kompetitif, namun dia ya seperti yang tadi saya bilang dia masih kurang. Dan di sini di jurnal yang kami bahas dan kami uji juga menggunakan caranya kami. Di sini kami jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan SVS ini juga membantu SVM dalam pengoptimalannya. Lalu kita akan membahas tentang materials dataset dan metodenya. Di sini kita akan membahas datasetnya terlebih dahulu, di mana di dataset ini ada 14 fitur dan 13 dan fitur yang digunakan untuk memprediksi penyakit itu ada 13, dan fitur terakhirnya itu adalah fitur target, di mana yang menentukan apakah itu merupakan pasien sakit jantung atau bukan. Lalu di sini terdapat 1025 data dengan 526 pasien penderita dan 499 yang tidak menderita sakit jantungnya. Dan di sini ya seperti tadi sudah disebutkan menggunakan SVM dan seleksi fitur adalah SVS. Dan di sini juga kami telah sertakan link dari datasetnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang fitur-fitur. Yang pertama ada fitur umur atau age yang dimana itu merupakan tipe datanya integer dan umurnya ini menggunakan tahun. Lalu selanjutnya adalah seks atau penjelasan itu adalah jenis kelamin, di mana kalau misalnya yang pertama, kalau satu itu menggambarkan pria dan nol itu menggambarkan wanita. Lalu ada chest pain type, di mana ini adalah jenis sakit di bagian dada, apakah itu di sini dibagi menjadi tiga, itu adalah tipikal angina. Jika itu nol, satu itu antipikal angina, dua itu non anginal pain, dan tiga itu asymptomatic. Dan keempat itu adalah resting blood pressure, itu tekanan darah saat istirahat, itu tipe datanya integer. Dan ada juga yang kelima itu adalah fitur kolesterol atau serum kolesterol di mana itu adalah tingkat kolesterol, di mana menggunakan satuan mg per dl, dan itu juga tipe datanya integer. Dan adalah fasting blood sugar, apakah ketika gula darahnya saat puasa itu lebih besar daripada 120 mg per dl. Jika iya itu akan digambarkan dengan satu, dan jika tidak itu akan digambarkan dengan nol. Lalu ada resting ini ya agak susah penyebutannya, resting electrocardiographic result, yaitu adalah hasil tes pemeriksaan EKG, di mana jika nol itu adalah merupakan tes yang normal, kalau satu itu abnormal gelombang ST-nya, dan dua itu hipertrofi ventrikel kiri. Lalu ada maksimum heart rate achieve, di mana detak jantung maksimal yang diperoleh, dan tipe datanya ada integer. Lalu fitur selanjutnya adalah exercise include angina, di mana nyeri dada saat berolahraga. Jika jika nol itu menggambarkan ada sakit dada, dan satu itu menggambarkan mengalami sakit dada. Lalu ada old peak atau old peak yang ST depression ini adalah penurunan segmen ST pada saat EKG setelah olahraga dibandingkan istirahat. Tipe datanya ada float, dan fitur ke-11 itu adalah the slope of the peak exercise ST segmen, di mana ini adalah ketika berada pada intensitas olahraga maksimal. Digambarkan nol itu ketika naik, dan satu itu datar, dan dua itu turun. Lalu ada number of major vessel, di mana ini adalah tes yang jika pembuluh darah itu ditetesi suatu warna, dan jika pembuluh darah itu nantinya dites akan berwarna, maka itu akan menggambarkan bahwa pembuluh darah tersebut itu tidak tersumbat. Kalau misalnya nol itu berarti tidak ada yang tersumbat, satu itu berarti ada yang tersumbat, satu.
dua itu berarti yang tersumbat dua, tiga itu berarti yang tersumbat tiga. Lalu talasemia atau TAL, fitur TAL itu adalah eh, ya semacam tes darah apakah dia itu memiliki talasemia atau tidak, dan tipe datanya adalah integer. Lalu fitur yang terakhir adalah target, di mana mendiagnosa apakah pasien ini mengalami sakit jantung atau tidak. Jika satu itu adalah sakit jantung dan nol itu tidak ada penyakit jantung. Baik, selanjutnya adalah penjelasan materials method flowchart dari Project WS kali ini. Jadi yang pertama kami melakukan load library dan juga dataset dari Kaggle. Kemudian kita memprocessing datanya. Setelah di pre-processing, kami menemukan dan mengecek missing value-nya, kemudian memisahkan fitur target dan juga fitur prediksinya. Lalu juga setelah itu ada normalisasi menggunakan standard scalar. Selanjutnya ada speed data dan training model SVM. Selanjutnya seleksi fitur dengan algoritma sequential feature selection. Lalu melakukan validasi model dengan cross validation. Terakhir ada evaluasi model menggunakan hiperparameter. Selanjutnya kita langsung masuk ke load library dan juga dataset dari Kaggle. Jadi di sini kami masukkan beberapa library. Yang pertama ada untuk manajemen data, NumPy dan juga Pandas. Kemudian untuk visualisasi, Matplotlib. Untuk pemodelan dan juga evaluasi itu ada Sklearn, Voting Classifier, Matrix. Kemudian untuk filter selection itu ada sequential filter selection. Dan untuk hasil itu ada Tabulet. Nah, setelah memasukkan library, kita juga memasukkan data menggunakan read CSV, lalu kita menampilkan isi dari data tersebut, data shape-nya, kemudian 5 baris pertama dengan data head dan juga deskripsi statistik awal datanya. Selanjutnya, setelah load library dan juga load dataset itu preprocessing. Di sini memeriksa apakah ada matching value, kemudian melabeling kelas target dan juga normalisasi atau standarisasi fitur yaitu dengan standard scalar. Selanjutnya, ada perbandingan speed data dan kernel. Jadi kami melakukan perbandingan dari beberapa speed data dan juga beberapa metode kernel. Yang kami bandingkan itu ada 3. Yang pertama tuh ada speed datanya tuh 80-20. Kemudian untuk training testing 75-25 dan training testing 60-40. Selain itu kami juga membandingkan di saat bersamaan dengan metode SVM dari 3 kernel, yaitu ada dari kernel RBF, kemudian ada linear kernel, dan ada hybrid yaitu gabungan dari RBF dan juga linear kernel. Nah, dibandingkannya ini berdasarkan akurasi, yaitu berapa banyak prediksinya benar secara keseluruhan, kemudian presisi, ketepatan prediksinya positif, specificity, kemampuan model mengenali kelas negatif. Nah, setelah itu, next. Selanjutnya ada pembahasan tentang implementasi SVF, di mana SVS, sorry, di mana fitur-fitur yang tadi, di mana tadi setelah kita memilih model SVM mana yang paling optimal, maka dengan model itu akan ditambahkan menyeleksi fitur-fitur dengan SVS, di mana SVS yang kami pakai adalah SVS forward, di mana SVS forward ini penjelasan sederhananya itu adalah mengecek apakah fitur tersebut memberikan akurasi, apa meningkatkan akurasi dari model SVM yang telah dipilih, di mana pertama akan diseleksi satu fitur dulu, mana fitur yang paling dari semua dari 13 fitur yang tadi telah disebutkan di bagian detail dataset, mana yang paling meningkatkan akurasi. Lalu selanjutnya setelah paling ada fitur yang paling meningkatkan akurasi tersebut, akan nanti di di looping lagi untuk mencari pasangan atau kombinasinya. Dan di sini kami mengecek untuk loopingnya itu sampai kalau nggak salah sampai ketemu kombinasi sampai 13, kombinasi dari 13 fitur tersebut. Jadi nanti itu bertahap dari misalnya eh, satu fitur dulu yang paling tinggi mana, lalu nambah satu fitur lagi, nambah satu fitur lagi, nambah satu fitur lagi. Dan dari kombinasinya nanti akan ditampilkan mana kombinasi yang paling meningkatkan akurasi dari SVM ini. Dan untuk awal-awal kami men-set volt-nya itu adalah 5 volt. Lalu selanjutnya setelah kami sudah menemukan kombinasi fitur mana saja yang paling optimal, selanjutnya kami menyadari bahwa sepertinya Volt 5 ini
masih belum merupakan volt yang paling optimal. Jadi kami membandingkan keempat volt, yaitu adalah volt 3, 5, 7, dan 10, dan dilakukan evaluasi akurasi main standar deviasi minimal dan maksimal akurasi dari 4 volt ini dan ditentukan mana yang paling tinggi. Lalu selanjutnya ada sequence filter selection dengan volt terbaik. Oh ya, karena tadi sebelumnya nanti akan ditampilkan mana hasil yang paling terbaik, yaitu yang volt yang ketujuh. Nanti akan dijalankan bagaimana SVM ini eh, hasilnya jika menggunakan volt ketujuh. Dan selanjutnya ada evaluasi dan dengan hyperparameter, yaitu di mana karena kami menemukan bahwa kami telah melakukan yang sesuai dengan jurnal, dan eh, dari tersebut akurasinya itu masih belum sama dengan yang jurnal. Kami memberikan inisiatif bahwa mengevaluasi model ini dengan hyperparameter, di mana hyperparameter ini kami menentukan dulu sebelumnya mana nilai C dan gamma yang paling optimal jika digunakan, dan setelah nanti dibandingkan dan bertemu nilainya, maka nilai tersebut yang akan dipakai. Selanjutnya, tadi kan kami sudah menjelaskan bahwa eh, kode-kode tersebut, dan sekarang kami akan menjelaskan result dari kode-kode tersebut. Yang pertama adalah result dari load, library, dan dataset, di mana sebelumnya tadi ada dataset yang mencari info dari dataset, ada berapa baris dan kolom. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 1025 baris dan ada 14 kolom. Kolom itu adalah fitur-fitur. Lalu ada deskripsi statistik juga tadi di kodenya yang diminta. Lalu ini adalah result dari deskripsi statistik awal. Ya. Selanjutnya ada preprocessing data, di mana tadi preprocessing datanya itu adalah standarisasi dan missing value, di mana ini adalah tampilan ketika missing value di setiap kolom, dan di mana bisa dilihat bahwa dari setiap bukan setiap kolom, bahwa dari setiap iya dari setiap sorry dari setiap fitur ini tidak ada dari nilai missing volume. Dan selanjutnya ada perbandingan split data dan kernel, di mana tadi kan kita membandingkan antara hybrid, yaitu hybridnya adalah gabungan dari linear dan RBF atau Gaussian, linear kernel dan RBF, di mana di sini dapat dilihat bahwa, oh ya, di sini juga dibandingkan data split rasionya dari setiap model SVM-nya, dan di sini dapat kita lihat bahwa rasio dan model yang paling baik adalah model RBF atau Gaussian kernel dengan akurasi 92,2% di rasio 80/20 split datanya untuk training dan testingnya. Dan presisinya itu ada di 90,8%, dan spesifitasnya ada di 90%. Dan di sini dapat kita lihat bahwa RBF ini adalah model yang paling optimal di antara model-model yang lain, dan split data yang paling optimal adalah 80/20 untuk testing dan trainingnya. Selanjutnya ada sequence feature selection, di mana di sini tadi kita menentukan mana fitur-fitur saja yang paling optimal untuk model SVM ini dengan menggunakan SVS forward, di mana di sini dapat kita lihat bahwa yang paling optimal itu adalah dengan 10 fitur, di mana fiturnya itu yang dipakai adalah sex, CP, FBS, racetrack, talak, exam, outpeak, slope, dan CA dan TAL, di mana akurasinya itu ada di 91 kom ada di 91%, 91,34%. Selanjutnya, oh ini juga ada gambaran grafik ya dari eh, fitur SFS-nya, di mana di sini fitur apa di sini yang paling tinggi itu ada di menggunakan 10 fitur dengan tadi yang telah saya sebutkan itu fitur-fitur apa saja, dan akurasinya adalah 91,3%.
Baik, selanjutnya adalah perbandingan hasil uji volt. Jadi di awal tadi kami melakukan sequential feature selection menggunakan volt 5 sesuai dengan panduan pada jurnal acuan kami. Kemudian kami melakukan perbandingan hasil uji volt berdasarkan fitur paling optimal dari perbandingan sebelumnya di 5 volt, yaitu di 10 fitur dengan 91,3%. Kami bandingkan, em, kami buat untuk perbandingan di volt yang lain. Kemudian ditemukan bahwa ada volt yang lebih baik dari 5 volt yaitu di 7 volt dengan mean akurasinya itu sebesar 0,916 atau 91,6%. Kemudian standar akurasinya itu ada 0,14%. Nah, ini meningkat sekitar 0,3 dari 5 volt, dan untuk volt-volt yang lain, 3 volt, 5 volt, dan 10 volt itu menunjukkan hasil yang kurang lebih mirip, tapi tetap yang paling unggul itu di 7 volt. Untuk selanjutnya, kami menggunakan 7 ini sebagai volt dari cross validation. Next, kami mencoba menguji ulang hasil sequence feature selection menggunakan volt terbaik yaitu 7. Nah, di sini akurasinya itu naik yang memang awalnya tadi 91,3 jadi 91,6, tapi untuk kombinasi fitur-fiturnya pada fitur pertama sampai kombinasi ke-13 itu tidak ada perubahan, hanya ada perubahan mean akurasinya aja. Tapi untuk mean akurasinya itu pun juga perubahannya hanya sedikit, dan untuk awalnya di 0,769 ini juga sama seperti yang di Volt 5. Tapi untuk di kombinasi 10 fitur itu ada perbedaan 0,3% yang meningkat dari Volt 5 ke Volt 7. Untuk grafiknya juga menunjukkan bahwa kenaikan tiap tiap kenaikan tiap fiturnya itu signifikan menambahkan mean akurasi. Tapi pada kombinasi ke-11 sampai ke-13 itu mean akurasinya mulai turun sehingga yang paling optimal itu disimpulkan di tetap berada di kombinasi 10 fitur. Selanjutnya ada di evaluasi dan hiperparameter. Jadi setelah mendapatkan volt terbaik, kami mencoba untuk mencari parameter terbaik dari model ini, yaitu menggunakan hiperparameter. Nah, eh, hasilnya menampilkan bahwa parameter terbaik itu ada C100, gamma 1 dengan class weight-nya itu 0, dan base CV akurasinya itu 0,9902. Jadi dari hasil mencari parameter terbaik ditemukan bahwa dengan parameter C100 gamma 1 dan tidak ada class weight itu base CV akurasi dari hasil uji coba kami itu mencapai 99,02%. Selanjutnya, lanjutan dari hiperparameter tuning. Jadi di sini ada classification report dari test set. Jadi tadi untuk akurasi dari cross validation itu kan akurasinya dites menggunakan cross validation dengan 7 volt. Nah, untuk saat ini akurasinya itu dites dengan data tes sungguhan yang di luar dari data training dan testing yang ada pada model. Nah, ketika diuji itu akurasinya mencapai 98,54%, ada perbedaan kecil dengan cross validation akurasi, yaitu turun sekitar 0,48%. Tapi ini menunjukkan bahwa model yang kami bangun ini tidak mengalami overfitting yang signifikan. Nah, di sini juga ada nilai precision, recall, F1 score, dan nilai makro dan weight average-nya dari classification report ini. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk kelas heart disease ini, ketika model memprediksi seorang memiliki penyakit jantung, prediksi tersebut hampir selalu benar dengan recall-nya 100% untuk kelas no heart disease. Itu menunjukkan bahwa model tidak pernah salah mengklasifikasikan orang sehat sebagai orang yang memiliki penyakit jantung. Sementara dengan recall 97,14% untuk kelas heart disease menunjukkan model berhasil mendeteksi hampir semua kasus penyakit jantung dengan hanya 2,86% false negatifnya. Selanjutnya, ini ada summary comparison dari hasil keseluruhan yang kami kerjakan. Di sini mana kami membandingkan dari hasil jurnal acuan kami dengan hasil uji coba yang kami kerjakan. Kami juga menemukan beberapa analisis permasalahan yang sudah kami jelaskan di laporan, bahwa permasalahannya itu adalah dalam jurnal ini kurang informatif untuk menjelaskan parameternya, kemudian speed data yang digunakan, dan metodenya, sehingga kami kesulitan untuk melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya juga ada beberapa permasalahan dari dataset, tapi sudah teratasi dengan baik karena kami menggunakan beberapa
perbandingan dan pengujian yang sudah kami jelaskan juga di laporan. Nah, di sini masuk ke perbandingan summary comparison dari hasil jurnal acuan dan juga hasil hasil uji coba, di mana di sini split datanya itu pada jurnal ujian itu tidak disebutkan berapa data split datanya, tapi kami menggunakan split data 80 20 untuk training testing sesuai dengan hasil terbaik yang sudah kami uji. Untuk kernelnya juga tidak disebutkan pada jurnal, tapi kami menggunakan radial basis function di mana eh, kernel ini juga sudah teruji untuk semua tipe splitting data. Radial basis function ini yang paling unggul. Kemudian untuk faultnya pada jurnal itu disebutkan menggunakan cross validation 5 volt. Kemudian kami melakukan hasil uji coba dengan membandingkan 4 volt, yang paling tinggi adalah 7 volt. Selanjutnya untuk fitur optimal. Pada jurnal itu ada 8 fitur optimal, dan pada hasil uji coba kami itu menemukan 10 fitur optimal, dan ada beberapa kombinasi fitur yang sama, tapi juga ada beberapa kombinasi fitur yang berbeda dari jurnal acuan dan juga hasil uji coba kami. Kemudian untuk parameter optimal pada jurnal juga tidak dijelaskan, tapi parameter optimal yang kami temukan setelah melakukan hiperparameter itu ada C100, gamma 1, class weight-nya non. Kemudian untuk cross validation akurasi di jurnal ini dengan cross validation akurasi 5 volt dan 8 fitur optimal mendapatkan 98,60%. Sedangkan cross validation akurasi dari hasil uji coba kami dengan 7 volt dan 10 fitur optimal itu sebesar 99,02%. Untuk tes set akurasi juga tidak dijelaskan pada jurnal acuan, dan kami menemukan tes set akurasi setelah hiperparameter itu ada 98,54%. Demikian tabel summary compression dari keseluruhan hasil uji coba yang kami lakukan dibandingkan dengan hasil uji coba dari jurnal acuan kami. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat dari hasil dari hasil jurnal yang telah kami baca eh, dan perbandingan dari hasil yang telah kami improve atau telah kami jelaskan dari yang dari jurnal tidak jelas, bahwa dari riset ini model ini yang paling optimal adalah SVM kernel berbasis Gaussian atau radian basis function, di mana menggunakan 10 fitur optimal, yaitu adalah sex, CP, FBS, restek, talak, exang, old peak, slope, CA, dan tal, di mana itu menggunakan SVS atau dan metode yang digunakan dari SVS adalah SVS forward algoritma. Lalu dari hasil-hasil tersebut, oh ya, sebelumnya saya juga lupa menjelaskan bahwa split data yang paling optimal adalah di 80/20 untuk testing dan trainingnya. Lalu dengan yang tadi telah saya sebutkan, kami mendapatkan akurasi yaitu 92,2%, presisi 88,2%, dan spesifisitas 90%. Dan cross validation yang digunakan adalah 7 volt, karena tadi kami telah membandingkan 3, 4, 5, 7, dan 10. Iya, tadi itu, dan yang paling optimal adalah 7 volt, yaitu dengan akurasinya itu adalah 91,3% untuk mainnya, dan standar deviasinya itu 0,14%, 0,14%, dan parameter dari hypertaningnya yang paling optimal itu ada di C100 dan gamma 1 dengan class weight 6, dan hasilnya menunjukkan kalau cross validation itu adalah 99,202%, dan akurasi tes setnya itu adalah 98,54%. Dan itu dia yang telah kami perbaiki dari jurnal-jurnal. Dan perbandingannya dengan paper tadi yang telah disebutkan bahwa paper itu menggunakan 5 volt. Voltnya itu adalah 5, tapi tidak jelaskan. Oh iya, tadi juga di jurnal tidak dijelaskan apakah mereka melakukan pre-processing data, dan split data yang digunakan juga mereka tidak menjelaskan. Dan mereka juga tidak menjelaskan SVS apa yang mereka gunakan. Lalu mereka juga tidak menggunakan apa mereka juga tidak jelas menggunakan, apakah mereka menggunakan RBF linear atau mereka menggabungkan keduanya. Tapi dari yang kami telah dapatkan bahwa dari ketiga metode yang tadi kami hipotesis mereka menggunakan, yang paling tinggi adalah radian basis function atau SVM Ga- Gaussian kernel. Dan itu saja dari summary yang telah kami dapatkan.
Terima kasih kepada Pak Hendra yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sebutkan saat presentasi ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.